bahwa sebuah merek mobil yang dulu dianggap remeh, kini perlahan mengguncang peta otomotif dunia, terutama di Indonesia? Merek itu bukan datang dari Jepang, bukan juga dari Korea Selatan atau Jerman, tapi dari kota kecil di Tiongkok Selatan yang bahkan jarang terdengar namanya, Liuzhou. Dan merek itu bernama Wuling. Ya, Wuling. Nama yang dulu nyaris tak terdengar, kini berada di berbagai showroom, menjadi bahan obrolan di forum otomotif, hingga muncul di jalan-jalan kota besar di Indonesia. Bahkan, Wuling adalah produsen mobil listrik pertama yang memproduksi unit secara lokal di tanah air. Pertanyaannya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Di balik desain modern, fitur canggih, dan harga yang kompetitif, tersembunyi kisah panjang tentang perjuangan, strategi global, dan transformasi industri otomotif Tiongkok yang seringkali tidak diketahui banyak orang. Video ini akan membawa Anda menelusuri jejak sejarah Wuling dari awal berdirinya, masuknya General Motors, hingga bagaimana mereka mampu mengguncang dominasi mobil Jepang di Indonesia. Simak dengan saksama, karena di sepanjang perjalanan ini, Anda akan menemukan fakta-fakta mencengangkan yang tak banyak diketahui publik. Dan tentu saja, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel Kuak Fakta, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang juga ingin tahu lebih dalam tentang dunia otomotif. Mari kita mulai dari permulaan yang sederhana, tahun 1985. Di kota industri bernama Liuzhou, Provinsi Guangxi, berdirilah sebuah perusahaan bernama Liuzhou Wuling Motors Co. Ltd. Fokus awalnya sangat sederhana, membuat kendaraan niaga ringan untuk keperluan masyarakat pedesaan dan pelaku usaha kecil. Pada masa itu, Tiongkok sedang menjalani masa transformasi ekonomi besar-besaran. Reformasi Deng Xiaoping membuka gerbang pasar bebas, dan kebutuhan akan kendaraan fungsional meroket. Maka, kendaraan jenis mikrovan, atau di Tiongkok dikenal sebagai Xiaomiance, menjadi andalan rakyat. Wuling pun menjawab kebutuhan itu dengan kendaraan yang praktis, murah, dan bisa diandalkan. Namun Wuling bukan satu-satunya pemain. Di Tiongkok, ada ratusan perusahaan otomotif kecil. Jadi bagaimana Wuling bisa bertahan? Kuncinya ada pada konsistensi, efisiensi, dan kerjasama strategis. Tahun 2002, terjadi peristiwa penting yang mengubah arah sejarah Wuling. General Motors, raksasa otomotif dari Amerika Serikat, memutuskan untuk berinvestasi di Tiongkok. Bersama SAIC Motor Corporation dan Wuling Group, mereka membentuk perusahaan patungan bernama SAIC GM Wuling atau SGMW. SAIC memegang lebih dari setengah saham, GM sekitar 44%, dan Wuling Group sisanya. Kombinasi ini menjadi senjata utama Wuling dalam memasuki era baru. Dengan dukungan teknologi, standar manufaktur, dan sistem distribusi dari General Motors, Wuling mulai melahirkan kendaraan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki kualitas global. Salah satu model yang paling ikonik adalah Wuling Hongguang, yang kemudian menjadi mobil paling laris di Tiongkok selama bertahun-tahun. Mobil ini sangat populer karena harganya terjangkau, namun memiliki kapasitas penumpang besar, cocok untuk keluarga maupun usaha kecil. Menurut data dari China Passenger Car Association, Wuling Hongguang pernah mencatatkan penjualan lebih dari 1 juta unit hanya dalam 1 tahun. Angka ini bukan main-main. Ini setara dengan seluruh penjualan tahunan gabungan beberapa merek besar di Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, jika Wuling begitu sukses di Tiongkok, mengapa tidak mencoba ekspansi ke luar negeri? Dan memang, itulah yang terjadi. Sekitar tahun 2015, SGMW mulai menyiapkan langkah besar, membuka pabrik perakitan di luar negeri. Dan negara yang mereka pilih adalah Indonesia. Mengapa Indonesia? Karena Indonesia adalah pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pasar otomotif Indonesia saat itu dikuasai oleh merek Jepang, terutama Toyota dan Daihatsu, yang sudah mengakar selama lebih dari 30 tahun. Tapi di tengah dominasi itu, ada celah. Konsumen Indonesia mulai mencari alternatif baru, mobil yang lebih murah tapi tetap berkualitas. Wuling melihat peluang itu. Maka dibangunlah pabrik Wuling di kawasan Greenland International Industrial Center, GIIC, di Cikarang, Jawa Barat. Luasnya mencapai 60 hektar dengan kapasitas produksi tahunan hingga 120.000 unit. Investasi awalnya mencapai 700 juta dolar Amerika. Namun tantangan Wuling di Indonesia bukan hanya soal produksi, tetapi juga kepercayaan. Banyak orang ragu. Mobil Cina? Siapa yang mau beli? Wuling menjawab tantangan itu dengan peluncuran produk perdana mereka, Wuling Convero.
MPV 7 penumpang ini langsung menggemparkan pasar dengan harga yang sangat bersaing, mulai dari sekitar 120 jutaan rupiah. Tapi bukan hanya soal harga. Convero hadir dengan fitur yang bahkan tidak dimiliki kompetitor Jepang di kelasnya, seperti rem cakram di keempat roda, kursi captain seat, dan sensor parkir belakang. Strategi ini cukup berhasil. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Wuling mulai mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Konsumen mulai berpikir, mungkin mobil Cina tidak seburuk yang dikira. Tahun berikutnya, Wuling memperkenalkan Cortez. Mobil ini menyasar segmen yang lebih tinggi, menantang Toyota Innova. Dengan fitur seperti sunroof, electronic stability control, dan interior berkelas, Cortez tampil meyakinkan. Lagi-lagi, harganya jauh lebih rendah dibanding pesaingnya. Tapi gebrakan terbesar datang pada tahun 2019 ketika Wuling merilis Almas, sebuah SUV dengan desain modern, layar sentuh besar, sistem suara premium, dan yang paling mengejutkan, fitur voice command dalam bahasa Indonesia. Sistem ini diberi nama WIND, Wuling Indonesian Command. Dengan kalimat sederhana seperti buka jendela atau nyalakan AC, pengguna bisa mengendalikan mobil hanya dengan suara. Fitur yang saat itu belum dimiliki merek-merek Jepang sekalipun. Almas pun menjadi simbol revolusi Wuling di Indonesia. Bukan lagi sekadar mobil murah, tapi kendaraan berteknologi tinggi dengan sentuhan lokal. Dan bicara tentang teknologi, Wuling kembali mencuri perhatian pada tahun 2022 ketika meluncurkan mobil listrik mungil yang langsung viral, Wuling Air EV. Air EV adalah mobil listrik pertama yang diproduksi secara lokal di Indonesia, dengan desain futuristik, bodi kecil yang cocok untuk kota-kota padat, dan biaya operasional yang sangat rendah, Air EV membuka era baru dalam transportasi urban di Indonesia. Bahkan, mobil ini digunakan sebagai kendaraan resmi dalam KTT G20 di Bali. Citra Wuling pun melambung. Seiring dengan keberhasilan ini, layanan purna jual Wuling juga terus dikembangkan. Mereka membangun jaringan dealer dan bengkel di berbagai kota, menyediakan suku cadang yang mudah diakses, serta menghadirkan aplikasi digital untuk layanan servis dan informasi kendaraan. Semuanya dilakukan untuk menepis keraguan konsumen. Menariknya, berdasarkan laporan dari Gaikindo, Wuling berhasil masuk ke dalam 10 besar merek otomotif terlaris di Indonesia, hanya dalam waktu 5 tahun sejak peluncuran pertamanya. Dan di tengah perkembangan itu, Wuling juga mulai mengekspor kendaraan dari pabrik Cikarang ke negara-negara Asia Tenggara dan bahkan Afrika. Artinya, Indonesia bukan hanya pasar, tapi juga pusat produksi regional untuk Wuling. Sampai di titik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kesuksesan Wuling bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kombinasi strategi cerdas, investasi serius, adaptasi lokal, dan tentu saja, inovasi berkelanjutan. Di pertengahan video ini, jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru tentang dunia otomotif dan industri global, kami undang Anda untuk menyukai video ini, berlangganan channel Kuak Fakta, dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah mencoba Wuling? Atau masih ragu? Kami ingin tahu apa yang Anda pikirkan. Kembali ke cerita. Di balik keberhasilan Wuling, ada pelajaran besar tentang perubahan paradigma. Dahulu, mobil buatan Tiongkok sering dipandang sebelah mata. Namun dalam 2 dekade terakhir, industri otomotif Tiongkok berkembang pesat. Mereka tidak lagi meniru tapi menciptakan. Tidak hanya menjual murah, tapi menghadirkan nilai tambah. Wuling adalah bagian dari gelombang ini. Mereka bukan sekadar pemain baru, tetapi pelopor, terutama dalam teknologi kendaraan listrik dan digitalisasi. Hari ini, Wuling sudah mulai mengembangkan kendaraan otonom, sistem infotainment berbasis AI, serta baterai berdaya tinggi. Dan semua ini dilakukan bukan di pabrik Amerika atau Eropa, tapi di Asia, termasuk Indonesia. Jadi, pertanyaannya, apakah Wuling akan bertahan di Indonesia? Melihat tren saat ini, jawabannya tampaknya ya. Konsumen Indonesia semakin terbuka terhadap merek alternatif, dan Wuling terus membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pilihan murah, tapi pilihan cerdas. Namun tantangan tetap ada. Persaingan dari merek Jepang, Korea, bahkan merek Cina lainnya seperti Chery dan BYD akan semakin ketat. Disinilah konsistensi kualitas dan layanan akan menjadi penentu. Dan pada akhirnya, sejarah Wuling adalah kisah tentang bagaimana kerja sama lintas negara, visi jangka panjang, dan keberanian untuk berbeda bisa menciptakan perubahan besar dalam industri global. Jika Anda ingin melihat lebih banyak cerita seperti ini, tentang merek, sejarah, dan teknologi yang membentuk dunia kita hari ini,
Pastikan untuk berlangganan Kuak Fakta, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada siapa saja yang Anda rasa akan tertarik. Karena di balik setiap merek, selalu ada kisah yang layak untuk diungkapkan. Dan Wuling telah membuktikan bahwa dari Liu Zhou bisa lahir revolusi otomotif dunia.